Baik, shalom. 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 Baik, kita akan mulai dengan ibadat kita pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini dan sesaat yang berikut. 1, 2, 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai, sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa mengurangi terima kasih. Bapa, sekarang kami akan memulai dengan ibadat kami, dan yang kami berkati agar dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, kita akan masuk dalam ruangan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan Allah hadir bagi kita. Nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kepada yang bertugas, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda dan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami kembali mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada, Bapa. Bapa dalam surga, tibalah saatnya untuk kami mendengarkan sabda dan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah apa yang kami dengar dari firman ini jangan lalu dan sia-sia, tetapi boleh tertanam dan tertabur dalam hati batin kami masing-masing, Bapa. Bapa dalam surga, firman yang hidup telah kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih, haleluya, amin. Jadi baik, shalom. Shalom. Firman Tuhan yang saya pilih bagi kita semua pada sore hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, dan saya minta Kakak Marce membacakan bagi kita semua. Baik. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 di bawah perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Ya. Shalom. Shalom.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah bagi kita semua pada sore hari ini adalah adakah tempat bagi Dia. Khotbah hari ini dibuka dengan fakta sejarah pada saat itu. Kaisar Agustus berkuasa di Roma dan ia mengeluarkan sebuah dekret, sebuah perintah kepada semua orang yang berada di dalam kekaisaran Romawi untuk mendaftarkan diri mereka masing-masing dalam tujuan sensus penduduk. Perintah Kaisar Agustus untuk menyelenggarakan sensus membuat Yusuf dan Maria tunangannya pergi dari Nazaret ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Penyebutan Bethlehem sebagai kota Daud membuat kita mengaitkannya dengan janji Tuhan yang diucapkan Nabi Mika jauh sebelumnya, yaitu kita bisa baca di Mika pasal 5 ayat 1. Pada masa itu, perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem tidaklah mudah, melainkan memakan waktu yang cukup lama dan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nazaret terletak di Galilea, sebelah utara Yudea. Saat pasangan itu tiba di Bethlehem, ternyata tiba pula waktunya bagi sang bayi dalam kandungan Maria untuk lahir ke dunia. Kalau kita bayangkan, tentu tidak mudah bagi Maria menghadapi situasi itu. Melahirkan di negeri yang asing dan jauh dari sanak keluarga yang dapat memberikan pertolongan. Situasi ini dipaparkan dengan tidak adanya kamar yang tersedia bagi mereka. Di penginapan, sehingga Maria harus membaringkan bayinya di palungan. Sungguh menggenaskan, Allah yang datang ke dunia untuk membebaskan para pendosa ternyata tidak mendapat tempat yang layak sebagaimana mestinya. Tempat yang tersedia bagi Dia hanyalah di kandang domba. Meski kita merasa terhangat dengan kisah ini setiap kali dikhotbahkan atau ditampilkan dalam drama Natal, sesungguhnya kita berhadapan dengan realitas yang lebih strategis. Karena 2000 tahun yang lalu itu ternyata keadaannya tidak banyak berubah. Di banyak rumah, di banyak keluarga, di banyak hati, di banyak ruang kehidupan, dan bahkan kadang-kadang di gereja pun masih saja tidak ada tempat bagi Yesus. Meski mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia hanya diberi tempat yang kecil, yang terbatas. Meski menyebut dirinya Kristus, yang bermakna pengikut Kristus, tak sedikit yang enggan untuk memberi ruang yang layak agar Dia dapat berkuasa. Sebab itu berarti ruang untuk dirinya sendiri lebih dipersempit. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah memberikan tempat yang layak bagi Dia, Kristus di dalam hidup kita? Dari sini kita belajar bahwa kita harus membuka hati kita untuk memberi ruang bagi Kristus, untuk bertahta dalam hati kita agar hidup kita bisa terus dipimpin oleh kuasa Tuhan. Karena tinggal berapa hari kita akan merayakan Natal, atau kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi kita semua, yaitu pembawa damai bagi kita semua. Ya, amin bagi kita semua.
dan waktu dan kesempatan saya kembalikan. Baik, kiranya firman Tuhan hari ini menolong dan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan sebelum itu kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. 1, 2, 3. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Kepada yang bertugas, saya berikan waktu dan kesempatan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan telah melawat akan kehidupan kami dari tadi hingga sampai saat ini. Kami juga bersyukur kepadamu buat tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga Tuhan dapat mengumpulkan kami satu persatu di tempat ini, guna kami memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pada saat ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan menjadi pedoman di setiap hidup kami hari lepas hari, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami bergumul buat kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Mari kuasa kudus Tuhan melihat kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka gumuli, Tuhan berkati, dan kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, kami juga bergumul buat pendidikan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami boleh mampu mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen kami dengan baik, dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini menuju bangsa yang aman dan damai, sehingga kuasa-kuasa kegelapan tidak akan menghancurkan bangsa ini, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini menjadi doa dan permohonan kami, dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk anak Tuhan yang telah membawa kita dalam doa. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersulung dan Merdu, dan sesaat yang berikut. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah bening. Dan kita kembali mengalahkan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang murah dan makasih. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan, karena kami telah mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Mari Engkau memberkati kami. Hanya ini doa sembahyang kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, amin. 1, 2, 3. Salam.